Selamat malam semuanya, saya Gracia Zelviana dengan NIM 2314150004 akan menjelaskan tentang hyperbolic function atau dalam bahasa Indonesianya yaitu fungsi hiperbolik. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa sin Z dan cos Z untuk imajiner murni itu adalah IY, yang dimana sin IY itu sama dengan rumus awal itu adalah E min Y sama E min Y dikurang E pangkat min Y dikurang E pangkat Y per 2I sama dengan I atau imajiner E pangkat Y dikurang E min Y kurang 2, sedangkan untuk cos IY sama dengan E pangkat min Y ditambah EY per 2 sama dengan EY ditambah E min Y per 2. Nah, fungsi real di sebelah kanan memiliki nama khusus karena kombinasi eksponensial khusus ini sering muncul dalam permasalahan eksponensial. Nah, fungsi hiperbolik sinus atau yang disingkat dengan sin H, sedangkan untuk hiperbolik kosinus yaitu bisa disingkat sebagai cos H. Nah, dibalik pengertian dari semua Z-nya itu adalah kita bisa lihat pada 12.2 yang dimana sin HZ sama dengan E pangkat Z yang ini dikurang E pangkat min Z per 2, sedangkan cos HZ sama dengan E pangkat Z plus E min Z di per 2. Nah, fungsi hiperbolik lainnya ini diberi nama dan didefinisikan dengan cara yang sama agar sejajar dengan fungsi trigonometrinya. Yang dimana sebagai contoh pada 12.3 kita dapat lihat ada tan HZ yang dimana tan HZ itu sama dengan sin HZ per cos HZ, sedangkan untuk tangan HZ sama dengan 1 per tan HZ, sedangkan untuk secant HZ sama dengan 1 per cos HZ, sedangkan untuk cosecant HZ sama dengan 1 per sin HZ. Nah, kita bisa lihat untuk soal nomor 38 merupakan alasan dibalik fungsi hiperbolik. Nah, kita bisa menuliskannya dengan dari contoh 12.1 yang dimana sin IY sama dengan I per sin I dikali sin HY, sedangkan untuk cos IY yaitu cos H dikali Y. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa fungsi hiperbolik Y kecuali untuk faktor I adalah fungsi trigonometri IY. Nah, dari 12.2 kita dapat melihat bahwa 12.4 itu berlaku dengan Y diganti dengan Z, karena hubungan antara fungsi hiperbolik dan trigonometri ini, rumus fungsi hiperbolik ini sebenarnya mirip dengan identitas trigonometri dan rumus kalkulus yang sesuai. Namun keduanya ini tidak benar-benar identik. Mereka itu hanya mirip tapi tidak identik. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa nanti bisa dilihat pada soal nomor 9, 10, 11, dan 38. Di sini ada dua contoh. Contoh pertamanya yaitu cos H2Z dikurang sin H2Z sama dengan 1. Sedangkan untuk D per DZ cos HZ sama dengan sin HZ. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.